Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi-pagi. Oke. Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita minggu ini merupakan minggu baru lagi yang nantinya kamu orang akan mempelajari tentang pembelajaran yang baru lagi. Nah, tentang pembelajaran yang baru lagi yang kita sebut sebagai reinforcement learning ya. Untuk unsupervised kemarin sudah saya upload tugasnya, saya harapkan sudah bisa dikerjakan ya, meskipun masih dilakukan sampai minggu depan. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran baru lagi. Macamnya kita sebut di sini adalah oke. Kita sebutnya adalah reinforcement learning ya. Kita sebutnya reinforcement learning. Jadi harapan bisa diikuti dengan baik. Pembelajarannya ini baru, belum terlalu lama disusun. Jadi pembelajaran ini sangat adaptif sehingga ketika kalian menggunakannya itu bisa dipakai digabungkan di algoritma mana aja. Misalnya ada RL, kita bisa gabung dengan yang namanya decision tree. Ada yang bisa kita gabung dengan deep learning. Nah, itu silahkan nanti kalian mempelajari sendiri bagaimana cara saya menggabungkan mereka. Jadi, istilahnya kalau kita belajar tentang reinforcement learning, kita akan mempelajari tentang learning by doing. Ya. Ini. Nah, algoritma yang menyertai dalamnya adalah Q-learning yang kita pelajari, ada Q-learning dan juga SARSA. SARSA ini nanti ada kepanjangannya. Nah, sekitar tahun 2000-an, algoritma ini baru dicetuskan oleh Sutton dan Bartok. Jadi, mungkin algoritma ini seumuran dengan Anda. Berarti kan belum terlalu lama ya, dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang kemarin yang kita pelajari. Nah, kalau yang kemarin, kamu sudah mempelajari adalah pembelajaran dengan unsupervisi dan juga supervisi. Jadi berbeda dengan ini adalah learning by doing. Jadi kalau kemarin ada supervisi, ya ini kan learning from example ya kan? Learningnya itu dari contoh, ya toh? Kalau yang unsupervisi, ini learning from dengan apa nih? Observasi ya kan? Nah, kalau ini kemarin berbentuknya model sehingga Anda bisa jadi modelnya itu bentuknya pohon, ada yang berbentuk jaringan, ada yang berbentuk probability, pembelajaran mendalam, dan sebagainya. Dan juga kalau kemarin kita sudah mempelajari unsupervisi, algoritma-algoritma unsupervisi itu banyak ya. Ada yang kemarin K-means dan kawan-kawan atau kita sebut sebagai algoritma partisi. Ada yang kemarin kita juga pakai berbentuk secara hierarki. Apalagi berbentuknya secara densitas. Ya, ada yang berbentuk secara asosiasi dan banyak lagi, ada bentuknya grid, ada yang bentuknya model dan sebagainya. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangan dari masing-masing pembelajaran yang sudah kita belajar. Ya. Jadi untuk pembelajaran dalam machine learning hari ini terakhir.
ya tentang learning yang ada di machine learning, meskipun dalam pemahamannya itu nggak hanya satu aja ya, nggak hanya 3 ini aja ya, yang nanti kalian pelajari, nanti ada berbagai macam. Nah, kita fokus kepada RL. Nah, learning by doing. Mungkin ada yang berpikir, apakah learning by doing ini menyenangkan? Mungkin ada yang jawab, iya Bu, senang saya learning by doing, langsung praktek kayak gitu. Ada juga yang bilang tidak. Ya, mungkin kalau yang bilang tidak, ada yang bilang, oh itu nggak efisien kalau saya hanya learning by doing. Jadi saya nggak tahu apa salah saya. Oke? Nah, di reinforcement learning by doing ini, ya, learning by doing ini, kita bisa membuat agent kita dalam hal ini program kita mempelajari lingkungan di sekitar kita tanpa melalui yang adanya pembelajaran. Kalau kemarin kita belajar tentang klasifikasi, itu kita bisa bilang where AI meets statistics, yaitu machine learning secara globalnya. Nah, ini tentang klasifikasi, sudah tahu ya. Saya punya data aktual di sini. Di sini saya punya data aktual. Saya masukkan algoritma klasifikasi di sini. Ketika saya sudah deploy algoritma klasifikasi, misalnya saya pakai yang namanya Bayes. Ketika dia ditrainingkan di sini, dia mengeluarkan model. Ada masukan, baru X new dengan Y new, ya berarti ini bisa keluar yang namanya tabel. Ya, diberikan apa? Berdasarkan data aktual. Jadi di training tuh datanya, data kita di training dengan baik. Oke? Nah, klasifikasi, ya, klasifikasi itu bisa dibilang dia itu memberikan suatu mengingat, ya, mengingat berdasarkan model, nggak mengingat juga ya, mempelajari dari model, lalu didapatkan proses decision berdasarkan prosedural yang ada. Nah itu kalau human learning itu adalah seperti itu, ya kan? Untuk prosedural learning yang kita akan lakukan sebagai manusia, kan kita akan mempelajari tentang lingkungan. Ya, kalau oke, berarti kita akan diberikan istilahnya penghargaan. Kalau tidak, berarti kita akan diberikan hukuman. Kalau kita salah melangkah, akan diberikan hukuman dan sebagainya. Jadi ada setiap langkah yang kita lakukan itu ada kebijakan yang muncul di dalamnya. Oke? Nah, contoh kalau Anda belajar di AI itu good policy, misalnya dia ada seorang agent di sini adalah robot ini ya, smart agent contohnya. Ketika dia jalan, smart agent ini jalan dari kotak sekian sampai kotak sekian, kalau dia lewat di sini berarti dia jatuh, ya, dia jatuh. Berarti gimana caranya untuk menghindari ini, ya, ini supaya dia mencapai ini. Ya, good policy-nya apa aja? Mungkin dia jalan dari sini ke sini, ke sini, ya, ke sini, baru dia ke sini. Oke, atau dia jalan dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru ke sini. Intinya dia ke sini dan tidak jatuh ke sini. Ya, itu good policy yang sebenarnya yang kita harapkan. Kalau secara procedural learning kita sebagai manusia ya adalah seperti itu, dipelajari dari lingkungan. Ya. Kalau klasifikasi berbeda ya, untuk mendapatkan nilai X new, Y new, kelasnya apa ya kita akan melakukan pentrainingan. Oke, ada juga yang kita sebut sebagai pembelajaran searching menggunakan memorization. Ya, jadi hanya mengingat langkah-langkah selanjutnya itu gimana. Nah, kan kalau ke human learning atau animal learning dia bisa seperti ini. Oke. Nah, ini good policy. Maka
uh, ketika kita belajar, ya belajar dari lingkungan, kita bisa mengetahui oh efek-efek apa aja yang saya ambil. Misalnya tadi saya kalau langkah sini, saya langkah ke sini, otomatis saya jatuh, ya saya jatuh. Kemungkinan setiap langkah yang saya ambil, ini mungkin saja setiap aksi yang saya ambil, ini akan memberikan saya reward. Entah rewardnya itu positif atau negatif, itu tergantung dengan yang diberikan dari kotak ini. Ya, ini dunia kotak lah misalnya seperti itu. Kalau kita punya dunia kotak seperti ini. Oke, misalkan saja ketika saya langkah sini, ini saya dapat plus 10. Berarti reward saya ada 10. Demikian ya. Ataukah saya nanti ke sini, nanti saya dikurangi 5. Kalau saya jatuh ke sini, mungkin saya dikurangi 100 misalnya. Berarti saya tidak bisa keluar. Maka setiap langkah yang kita ambil itu mempengaruhi, setiap aksi yang kita ambil mempengaruhi reward apa yang nantinya kalian ambil. Mungkin aja yang di sini bisa dibilang, saya menggunakan searching secara biasa aja, misalnya divide and conquer, ya, dynamic programming, pemrograman dinamis dan sebagainya. Itu bisa saya jalan sampai di sini, ya. Tetapi Anda akan lebih banyak melakukan perencanaan daripada Anda belajar. Oke, daripada nanti Anda belajar. Nah, supaya kalau dia lebih cepat untuk value iterasi dengan polisa iteration, berarti ya kita harus lebih belajar dari apa? Dari lingkungan yang ada di dalam sistem kita. Berarti dalam hal ini kita lebih baik menggunakan pembelajaran yang disebut sebagai reinforcement learning. Oke lah, dalam reinforcement learning dasarnya adalah pemrograman dinamis seperti ini. Ya, pemrograman dinamis. Tetapi ingat kembali bahwa pemrograman dinamis ini dia memiliki kekurangan. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kalian mencari apa ya? Langkah yang nanti diberikan itu akan terlalu banyak sehingga kita tidak tahu langkah mana yang terbaik. Ya, jadi itu istilahnya kita hanya merencanakan terus-menerus dibandingkan kita akan melakukan pembelajaran terhadap kondisi yang ada di lapang. Jadi kita tidak mempelajari. Jadi misalnya ada obstacle, ada milestone yang harus kita lewati, itu tidak kita jalani dengan efisien. Nah, lebih baik kita langsung terjun, agen cerdasnya kita langsung terjun masuk menggunakan pembelajaran di reinforcement learning. Jadi dia akan melakukan acting dan melakukan observasi pada langsung lingkungan dia. Lingkungan dalam bentuk apa? Misalnya aja lingkungan itu dalam bentuk dunia kotak seperti ini, sederhana. Ya, dalam hal itu. Ya, jadi ini ada beberapa operand condition dari reinforcement learning. Oke. Ketika seorang agen, dalam hal ini komputer kita, program kita, mengambil langkah atau aksi dalam lingkungan, dalam suatu nilai episode, kan dalam AI itu untuk representasian, bisa dalam bentuk stages, bisa dalam bentuk episode ya, untuk representasi. Terserah. Lalu setiap langkah yang kita ambil, ya, statusnya bisa mengaktifkan reward apa yang kita dapatkan. Contohnya yang tadi seperti ini. Kalau kalian jalan ke kiri ataupun saya turun ke bawah, reward apa yang saya dapatkan? Oke? Seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, boleh?
Silakan. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa dipahami dengan baik. Oke. Baik. Jadi dia lebih melihat kepada pengalaman-pengalaman agent untuk melakukan atau mempelajari kebijakan yang ada. Ya. State apa yang kita berikan akan menentukan aksi apa yang kalian dapatkan. Lagi tenar, algoritma-algoritma dalam RL, karena dia cepat adaptif, ya, adaptif, dia langsung melakukan kumulatif reward pada setiap episode state yang diambil, sehingga kemarin ketika kita lakukan conference, banyak yang sudah menggunakan ini, misalnya untuk mengetahui keputusan dalam COVID-19, contohnya dalam SAIR dan sebagainya. Ya, jadi sudah banyak untuk kondisi yang pakai dari algoritma ini. Awalnya algoritma ini sebenarnya untuk pembelajaran ini awalnya lebih ke gaming ya, lebih ke gaming. Tetapi pada belakangan ini sudah banyak dipakai di mana-mana dan sudah karena dia sangat adaptif, sudah banyak kita gunakan dan digabungkan dengan algoritma-algoritma lain. Sementara jalan saya sementara coba RL dengan menggunakan DTL untuk melakukan prediksi apakah dia mengeluarkan hasil prediksi yang cukup lumayan. Sementara jalan juga yang seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Ada beberapa hal yang menarik terkait dengan reinforcement learning itu jadi jadi yang interesting about RL itu adalah pertama aksinya itu apakah dia mempengaruhi reward yang kita dapatkan, apakah kita mendapatkan reward positif ataupun rewardnya negatif, ya. Bagaimana saya tahu itu merupakan langkah terbaik saya ketika saya melakukan eksplorasi dan eksploitasi nilai saya, ya. Nah, RL ini tadi pemrograman dinamis. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah menggunakan finite ya, finite Markov decision (MDP), Markov decision process. Ya, karena dia akan melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi. Ya. Nih, kalau kita berbicara eksplorasi dan eksploitasi ini dia bercerita tentang MDP. MDP yang merupakan bagian dari pemrograman dinamis. Dan di dalam MDP ini nanti kalian pasti akan tahu tentang Monte Carlo, dan ada termasuk dynamic programming sendiri, ada yang kita bisa pakai temporal difference dan sebagainya. Ada masing-masing kekuatan dan kelebihan ketika kita menggunakan pembelajaran RL ini, menggunakan sehingga bisa mencarinya, sehingga bisa kita melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi. Gitu. Ya. Nah, apa sih kelebihan dari mereka itu ya? Yaitu ya banyak. Ya. Kalau dilihat dari tipe-tipe reinforcement learning, dia itu kita bisa menggunakan secara pencarian search based, ya, ada model based, lalu ada model free. Ya, tadi udah kita cerita di sini. Oke, yang nanti kita akan mempelajari banyak menggunakan temporal difference pembelajaran dengan Q-learning. Ya, jadi secara singkat nanti kalian baca sendiri dalam RL ini, karena dia dimodelkan dengan finite MDP atau finite Markov model decision process, Markov model decision process.
Jadi kalian harus mengetahui saya punya suatu lingkungan E. Ya, ini lingkungan E saya. Ya. Lalu kita tahu state kita, agent state-nya. Oke. Lalu ada action kita. Lalu saya tadi kalau jalan dari satu titik ke state S, satu state S ke state S yang lain, misalnya saya perpindahan atau transisi satu state S ke state S lain, misalnya saya berikan state begini, berarti ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena ada aksi yang diberikan, ya kan? Ini berarti berapa probability-nya ya, otomatis ya, berapa probability yang diberikan ketika ada suatu transisi S ke S, langkah S selanjutnya. Oke. Lalu ada apa lagi? Ada otomatis reward. Setelah transisi ini berarti dia dapat apa? Reward. Reward-nya itu apa? Reward dari probability apa nih? S ke S aksen misalnya. Kalau saya melakukan langkah transisi seperti ini, reward saya ini apa? Jadi reward itu dia akan dilihat berdasarkan apa? Rules. Rules berdasarkan apa? Rules yang diobservasi oleh agen kita, state agent kita. Oke, begitu. Jadi ini ada beberapa hal yang kalian harus tahu, ya. Berarti kalau saya bisa gambarkan, ini ada lingkungan, ini lingkungan saya, ya kan? Ini ada agen saya, agen cerdas otomatis ya, agen cerdas saya. Agen ini pasti dia akan bergerak. Ini ada apa nih? Ini ada apa? Ada aksi, ya kan? Aksi. Berarti transisi aksi ya, ada aksi berarti A dari suatu transisi misalnya. Transisi. Berarti dari transisi ini dia berupa apa nih? Berupa satu state ya kan? State aksi dari agent itu apa? Berarti state dari transisinya. Kalau dia bergerak, environment ini, lingkungan kalian akan memberikan apa ke agennya adalah suatu reward, ya kan? Reward dari langkah yang kita ambil. Sehingga kita bisa mendapatkan, saya tulis di sini aja, berarti kita bisa mendapatkan next state kita, ya kan? Next state kita, di mana next state kita adalah state dia akan ditambahkan dengan 1. Jadi ini skenario umum ya. Jadi seorang agen atau suatu agen melakukan aksi di dalam lingkungan kita atau environment, interpretasikan, nanti dia akan dapat reward dengan state untuk dikembalikan lagi ke agen. Gitu. Jadi kemungkinan kalau digambarkan kondisi dari RL itu adalah seperti ini ya, kondisi RL. Oke. Nah, di dalam Q-learning ini, karena dia menggunakan temporal difference untuk value of literasi, Q-learning ini nanti kita akan bentuk ke dalam suatu tabular. Ya, tabel tabular ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu solusi. Nah, ada satu lagi berbentuk aproksimasi. Nah, untuk tabular method ini biasanya ruang state kita biasanya dalam Q-learning itu tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Sehingga kita biasa Q-learning ini kita representasikan dalam bentuk array. Ya, berbentuknya array ataupun yang kita sebut sebagai tabel. Jadi
kalau bisa dibilang untuk solusi tabular, misalnya kita menggunakan Q-learning ini, kita akan menemukan apa istilahnya, fungsi ataupun keputusan polisai yang optimum. Oke, dengan apa? Dengan tingkat kepastian yang cukup tinggi. Nah, kalau ada satu lagi kita menggunakan penyelesaiannya secara aproksimasi. Nah, ini lebih kompleks lagi karena dia akan menggunakan pemetaan secara kombinatorial. Ya, secara kombinatorial dia akan mencari solusinya. Nah, kadang-kadang pencarian solusi secara kombinatorial ini dia tidak optimal untuk dihasilkan. Hanya terus-terus mendekati yang namanya nilai optimum. Ya. Nah, contoh dari ini banyak hal, ya, tetapi saya nggak cerita tentang aproksimasi, saya lebih nanti ke temporal difference menggunakan array atau tabular solusi, karena ini sudah terbukti dia banyak, meskipun masih ditabulasikan dalam array, tapi hasilnya lebih optimal daripada kita menggunakan aproksimasi metode. Ya, contohnya nanti kita menggunakan Q-learning dan juga adalah SARSAM. Oke. Jadi ini elemen-elemen utama, tadi sudah saya mungkin sedikit cerita di sini. Kalau digambarkan mudah-mudahan dipahami lebih seperti ini. Ada polisainya, reward-nya, fungsinya, value function-nya, lalu ada optional mode dari lingkungan Anda. Ya, jadi bisa lah jadi polisai itu apa sih, nanti kalian baca sendiri ya. Dia akan melakukan mapping berdasarkan aksi yang kalian ambil. Ya, aksi yang kalian ambil pada setiap langkah dari agen cerdas. Oke. Lalu untuk reward signal, ya, reward signal dia akan memberikan sinyal dari goal atau tujuan yang hendak kita capai. Ya, setiap langkah yang nanti Anda lakukan dalam environment Anda, dia akan reward signal itu terus akan berubah sehingga nanti dia diharapkan nilainya akan maksimal sampai nanti ujung-ujungnya berapa nilai yang diberikan berdasarkan langkah agennya itu melangkah kemana. Oke, untuk value function. Value function ini nilainya 0 sampai 1, 01 ya, atau bukan 0 sampai 1, 01 ya. Berdasarkan reward sinyal kita tadi misalnya dia plus atau minus. Ya, plus atau minus. Nah, nanti dia akan misalnya kalau di Q-learning ataupun SARSA dia akan diberikan function-nya itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa tambahkan atau kurangi berdasarkan aksi yang kita lakukan. Oke, ini sama aja model free dengan model base. Ya, kita mungkin langsung masuk ke ini ya, reward system-nya nggak usah Q-learning. Ya, kita langsung masuk ke Q-learning. Jadi intinya begini, Q-learning ini kita bisa tahu seperti ini, ada current state dan current action. Kita pakainya Markov property, tadi udah dibilang dia menggunakan finite MDP, Markov decision possibility-nya, propertinya nanti dipakai seperti ini. Ada fungsi transisinya, ada fungsi reward-nya, ada keputusan atau polisainya, maka ini kita mendapatkan nilai Q dari state, aksi kita. Jadi, misalnya begini, pada metode Q-learning ini, ada seorang agen, ya, atau agen lah ya, berangkat dia dari state 1 nih. Dari state 1, dia akan melakukan apa nih? Aksi 1. Ya kan? Tujuannya dia akan dapatkan reward 1. Nah,
Selanjutnya ada seorang agen 2, ini agen 1, ada agen 2 lagi. Agen 2, dia akan melakukan state 2, aksi 2, dan dia ingin dapatkan reward 2. Ya. Nah, agen-agen ini semuanya dia akan mencari yang namanya reward terbesar, maksimum rewardnya. Dengan cara apa? Oke. Jadi untuk aksi di state 2 misalnya, nah setelah dia melakukan aksi 1, dia akan terus berjalan sampai nanti untuk keputusan selanjutnya dia akan mendapatkan nilai yang paling maksimal. Jadi awalnya kita lakukan penginisialisasian nilai Q dari S, A. Nah, kalau misalnya saya punya next state-nya itu adalah S aksen, lalu aksi selanjutnya adalah A aksen, berarti kita akan melakukan peripitan atau pengulangan setiap episode, lalu di setiap nilai A yang kita berikan, otomatis dia akan menggunakan apa? Nilai yang diturunkan dari nilai Q ini. Nilai Q ini kita gunakan apa? Kita gunakan nanti karena di sini ada Markov decision process, berarti kita ambil secara keseluruhan atau kita ambil nilai turunkan Q itu kita menggunakan greedy. Ya, mungkin kalau algoritmanya disebutkan seperti ini. Ya, pseudocode-nya, prosedurnya mungkin seperti ini. Oke, jadi kalau saya punya aksi 1, jalan diberikan state 1 dari A, maka nilai saya masih 0. Berarti saya untuk mencapai nilai maksimum, berarti saya akan jalan seperti ini. Tambahkan terus untuk aksi saya. Sehingga nanti nilai ini dia akan menjadi maksimum. Nilai A ini, aksi saya akan menjadi lebih maksimum. Nah, ini adalah perubahan, reward, dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan saya. Gitu ya. Nah untuk observasi misalnya Q, S, A, supaya kita bisa tahu observasi mana kita yang paling optimal, maka kita akan berikan nilai seperti ini. Oke, kalau dia hanya basic update untuk dari setiap QSA turun ke QS aksen A aksen, maka mungkin nilainya hanya seperti ini. Ada reward, ya ada reward dari langkah yang kita ambil ditambah maksimum dari nilai epsilon greedy tadi yang seperti kita lihat, epsilon greedy yang nantinya kita pakai. Oke. Baik. Mungkin kalau gitu bingung ya. Saya nggak panjang-panjang, ini nanti kalian baca sendiri ya caranya gimana. Saya coba gimana ya? Saya coba contohkan biar lebih gampang. Ini kotaknya kebanyakan, soalnya nanti lama. Gini deh, saya punya cerita seperti ini. Nah, bentar. Dulu saya. Dari algoritmanya, berarti kita jalannya itu adalah diharapkan apa ya? Non-deterministik ya. Berarti yang dari sini saya bisa tulis kayak gini ya.
Berarti saya bisa tulis QSA, ya kan? QSA, di mana ini 1 kurang alfa, ini laju belajarnya, dan gamanya ini alfa gamma ini adalah parameter learning, ya, parameter learning. Oke, ini kalau gini saya bisa tulis 1 kurang alfa, berarti kalau alfa saya anggap 1, kalau alfanya saya anggap sama dengan 1, berarti ini saya hapus ya. Ini kalau 1 saya hapus, berarti saya sisakan QSA, paham ya? Ditambahkan alfanya, tambahkan alfa dikalikan dengan R, reward-nya. Reward, berarti saya tahu reward S, A, saya tulis reward aja nggak apa-apa ya. Reward-nya ditambahkan gamma dari maksimum apa nih? Maksimum nilai B. B ini berarti apa? Nilai dari, anggap aja aksi selanjutnya dari A. Berarti ini saya biar ceritanya sama, biar nggak bingung, ini adalah A aksen. Paham ya? A aksen dari fungsi Q, langkah selanjutnya, yaitu state selanjutnya dari aksi selanjutnya. Oke, aksi selanjutnya dikurangi dari sini. Kalau saya turunkan nilainya, maka saya akan kurangi dengan langkah sekarang. Ya, seperti itu. Oke. Oke, mungkin seperti ini. Oke. Mungkin seperti itu. Saya punya dunia kotak. Dunia kotak saya, nggak usah besar-besar. Satu lagi deh. Dunia kotak saya seperti ini. Oke. Ini dunia kotak saya. Ini kotak saya. Jangan warna-warnain deh. Dia biasa aja. Nah, ini gimana ya? Mana ini? Lah. Ini dunia kotak saya. Aduh. Oke. Jangan. Dunia kotak saya macamnya di mana sih? Macamnya nggak usah warna-warni. Misal saya mulai ini dari dunia kotak 1 ya. Ini 1, 2, 3. 4-nya berarti mulai sini. Salah dong. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Oke. Ini dunia kotak kita. Nah, ini dunia kotak kita, ada 9 kotak. Ini reward-nya mungkin demikian. Saya kasih titip dengan meja. Ini misalnya nilainya ini min 1. Ini nilainya apa ya? Ini nilainya min 100. Misal ini kotak A. Ini min 100. Ini misalnya apa ya? Salah. Ini misalnya berapa?
Ini goalnya lah ya. Ini 500. Ini goal. Berarti yang lain saya tulis aja minta. Oke, ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1 juga. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Oke. Ini kotak abu yang dia memberikan nilai paling sedikit. Gimana caranya? Nilainya dikit kali ya. Rewardnya sangat kecil. Rewardnya sangat kecil. Yaitu -100. Misal ini ini kotak awal. Ini saya di sini. Ini B-nya ini adalah tujuan. Oke. Again dia jalannya. Ini kotaknya yang di bawah itu terlalu gede. Kita coba kalau 3 kali 3. Oke. Saya tulis deh biar nggak lupa saya. Biasanya saya lupa. Jadi agen awal berada di kotak A. Oke, dan tujuannya menemukan kotak B. Oke. Setiap agen melangkah, agennya melangkah, maka di kotak putih dapat reward berapa nih? -1. Di abu-abu akan dapat reward berapa nih? -100. Oke. Jika diberi nilai alfa, alfanya alfa sama dengan 1 dan gamma itu learning pembelajarannya 1, berapa nilainya? Ya. Jadi misal kita punya cerita adalah seperti ini. Nah, gimana caranya? Ya, caranya otomatis kalau kita melihat dari algoritma, yang pertama kita harus bisa melakukan kita harus bisa tahu current state dengan current action-nya itu. Baru kita bisa mendapatkan transisi function dan reward function-nya itu berdasarkan policy, kebijakan dari state terhadap nilai A-nya. Nah, policy-nya itu kita akan dapatkan berdasarkan inisialisasi dari key terhadap nilai state dan aksi. Key tadi adalah fungsi perpindahan transisinya itu, bukan fungsi, policy-nya, ya, policy-nya yang diturunkan dari fungsi key. Fungsi key itu adalah value yang diambil dari aksi A terhadap state agent S. Ya, kita pakai pengambilan semuanya berarti greedy. Ya. Oke. Ini. Otomatis kita harus pertama melakukan inisialisasi ya. Kita inisialisasi nilai KI-nya. Inisialisasi QSA-nya. QSA-nya kita akan lakukan inisialisasi supaya tahu. Baik.
Oke, bentar. Gimana caranya inisialisasinya? Inisialisasi mungkin kita pakai langkah kiri, kanan, atas, bawah ya. Atau mau lebih mudah lagi, kita pakai inisialisasi apa nih? Kiri, kanan, atas, bawah aja ya. Oke, karena ini state-nya ada 9. Berarti ini saya bikin seksi ini 9. Langkah bawah 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. Ya. 9 ya. Berarti satu lagi 10. Oke. Ini berarti langkah state-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9. Dia ke kiri, north, south. Ini ke north. Ini north, south, west, east. Berarti kalau berdasarkan arah mata angin, ini kemana nih? Ini ke kanan ya? Kanan saya berarti. Kiri. Kalau kanan kiri berarti agak bingung ya. Ya udah kita pakai arah mata angin aja ya. Takutnya saya rancu nanti. Saya kanan saya gitu, ke kiri kalian lagi nanti. Kanan kiri atau north, south, west, east aja. Jadi biar bentuknya kayak gini. Maksud saya, mana sih gambar? Jadi bentuknya gini, arah mata angin aja kita ya. Biar nggak salah saya. Berarti kan ini timur nih. East, west. Di atas ini kan berarti north ya. North, ini south. Biar nggak salah kita. Kalau saya bilang kiri, nanti kiri saya. Kanan, kiri kalian ya lain lagi ceritanya. Ya, jadi kita pakai ini aja ya. Pakai arah mata angin. Oke, macam. Kita inisialisasi dulu. Kita inisialisasi. Di sini misalnya kita mulai hanya ada nilai 0 dan nilai infinite. Misal saya inisialisasi beginilah. Ini misalnya infinite lah. Oke, ini juga infinite. Infinite, ini infinite. Misal lagi, ini saya infinite lah ya. Ini infinite, ini infinite. Apa lagi? Terlepas. Ini keempat, saya bilang 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, salah. Ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Ini misalnya infinite. Ini 0, ini 0, ini infinite. Infinite, ini 0, ini 0, ini minus infinity, 0, 0. Ini kalau kalian mau ganti-ganti pun boleh, tapi misalnya saya inisialisasi seperti ini. Oke, ini misalnya saya infinite. Ini 0,
0, minus. Oke. Nah, macamnya misalnya saya sudah inisialisasi nilai seperti ini ya. Ini saya kurang tutup. Saya kurang tutup. Misal saya punya inisialisasi SA seperti ini. Maka untuk episode pertama saya bangkit lah ya. Episode pertama saya bangkitkan nilai seperti ini. Episode 1. Episode 1 saya bangkitkan seperti ini. Episode 1. Episode 1 saya bangkitkan dia secara acak. Kan tadi gambarnya seperti ini. Otomatis dia jalan dari kotak 1 ya. Saya bangunnya dari kotak 1. Saya mau jalan ke kotak 2. Saya jalan ke kotak 5. Saya jalan ke kotak 6. Otomatis baru saya jalan ke sini. Ya, berarti saya dari 1, 2, 5, 6. Oke. 1, 2, 5, 6. Ini saya bangkit 1, 2, 5, 6. Oke, 1, 2, 5, 6 berarti saya gerak pertama 1, 2, 5, 6. Kalau kotak kita seperti ini, ya kan? Kalau kotak kita seperti ini, oke, ini kotak saya nih. Kalau kotak saya seperti ini, otomatis caranya saya gerak dari ini saya gerak dari sini. Saya gerak dari 1 ke 2. Berarti apa nih? Ke sini berarti ini apa? Is ya. Oke. Lalu 2 menuju ke 5. Ini Ini berarti ini apa? North ya. Ya. Lalu ke 6. Ini berarti ke East. East ya. Oke. Kita pakai rumus yang tadi. Kita pakai rumus yang ini tadi. Yang ini. Gunakan rumus non-deterministik. Ya, rumus yang ini. Ya. Non-deterministik word. Berarti gimana? Kita gunakan rumus non-deterministik. Nah, gimana caranya? Maka yang kita dapat, jika tadi kita bisa tahu alfa dan juga gamanya 1. Berarti anggap aja alfa dan gamanya 1. Oke? Oke, berarti dia east, north, east. Ya kan? Oke. Bisa? Bisa ya? Berarti saya dapatnya ini gimana nih? Kalau rumus seperti tadi, saya lihat. Saya tulis sendiri, bingung sendiri. Biar gampang. Ini ya. Rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Nggak bisa sampai di belakang. Saya nanti lupa. Sebentar. Saya ini aja lah. Nah, saya nggak lupa. Ini berarti ya. Oke. Ini saya ambil ke sini. Saya nggak lupa. Ini ya. Oke. Oke. Berarti ini ini saya ambil key state 1
Untuk langkah tadi pertama adalah ke timur. Berarti ini sama dengan berarti ya. Untuk ini langkah sebelumnya otomatis kita lihat ke sini. Ini juga kita lihat. Oke. Ini bisa lihat, perlu kita lihat. Kita lupa dua-duanya. Oke. 1 is. 1 is berarti dia 0. Oke. 0. Oke, 0. Tambah tadi alfa berarti 1. Oke. Saya kali dengan apa nih? Ini dia ke 2. 2 berarti ke sini nilainya tadi itu ada minus 100. Ya kan? Ya, ini minus 100. Oke. Tambah nilai maksimal dari langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya 1, 2 ke 5. Bisa ya? 1, 2 ke 5. Jadi. Oke. Langkah selanjutnya dia ke Q, S aksen, A aksen. Berarti dia ada di 1 tadi ke langkah 2. 2 itu adalah ini ya. 0, infinite, 0, dan 0. 0, infinite, 0, dan 0. Maka, iya. Baru dikurangi dengan nilai state sekarang. Nilai state sekarang adalah di 1. Di 1 is, dia adalah nilainya 0. Gitu ya. Oke. Berarti ini minus 100, ini 0, ini kurang 0, tetap minus 100. Kali 1, ya dia balik, jadi minus 100. Oke, bisa ya? Kalau dari algoritmanya. Enggak tahu saya itu gimana caranya. Oke. Gitu ya. Nanti ini saya copy lagi. Berarti sekarang dia ke Q. Berapa itu? Q. S2 dengan tadi dia jalan ke utara. Dia jalan ke utara. Utara berarti ini berapa nih? Utara 5 utara. 5 utara 0. 0 tambah 1, betul. Ini rewardnya berapa? Rewardnya utara 5 nih rewardnya 1. Oke. Untuk ini dia adalah 0 semua. Ya kan? Ini 0 semua bukan? 0. Ini 0 semua, berarti ini nilainya min 1. Oke, selanjutnya dia ada di Q3-nya. Q3-nya ada di mana tuh? Timur. 6 timur. 6 timur. Oke, ini dia di 5 timur 0. Lalu ini menjadi min 1. Oke, min 1. Ini menjadi
Next step-nya di 6, 0, 0, 0, 0, infinite terakhirnya. 0, 0, 0, minus infinite. Nah, ini berarti nilainya adalah 1. Oke. Maka kita akan perbaharui ini. Ini kita perbaharui ya. Kita perbaharui. Ini perbaharui nilainya. Ini perbaharui tabel. Perbaharui tabel inisial QSA-nya. QSA-nya. Maka kita akan lihat ya. Tadi 1 is dia akan menjadi minus 100. Ya, minus 100. 2 north dia akan kembali dia akan menjadi minus 1. Lalu 5 is dia menjadi minus 1. Minus 1. Oke. Oke, ini yang diupdate ya. Ini kita update. Ini kita update. Kita update ini. Update ya. Ini kita update. Oke, kita sudah update. Oke, dah. Oke, misal saya bangkitkan lagi episode selanjutnya. Coba ada 1 orang yang bisa bantu saya untuk kerja. Oke, misal saya bangkitkan lagi episode selanjutnya. Episode 2. Coba saya bangkitkan episode 2 ini. Saya lihat gambarnya. Saya lihat gambarannya. Oke. Ini episode 2 berarti ini belum ada. Ini jangan ada, ini jangan. Episode 2 misal terlalu tinggi. Episode 2 misal saya jalan dari 1. Lalu saya jalan ke 4, saya jalan ke 5, saya jalan ke 6, 1, 4, 5, 6, baru saya ke 3. Kalau tabel saya tadi berbentuk seperti ini. Oke. Nah, berapa ini? Sampai melakukan updating. Ayo, siapa mau kerja? Siapa mau kerja? Saya kasih ini aja ya, remote control. Saya kasih remote control di siapa ya? Siapa mau? Boleh request kalau mau. Oke. Siapa ya? Ketua kelas aja deh duluan, ketua kelas. Nanti habis itu baru yang lain. Ayo, silakan ketua kelas. Jason. Jason duluan. Nanti habis itu baru yang lain. Saya boleh sambil lihat contoh ibu yang sebelumnya nggak? Boleh, silahkan. Kalau misalkan ada salah, tolong dikoreksi ya, Bu. Ya. Soalnya saya masih belum begitu paham juga yang tadi pertama. Oke.
Silahkan. Lihat dulu contohnya. Oh, nggak bisa pindah ya, Bu? Hah? Bisa. Oh, udah. Kok bisa? Dari tadi saya ngeklik, Bu, nggak pindah. Oh gitu. Nah, ini pulpen di mana? Nah, pakai ketik aja nggak apa-apa. Oh, atau nggak gini. Mau pulpen pun boleh, itu di gambar tuh ada. Hmm. Aduh, Kenapa? Nggak nggak bisa bisa? diklik, Bu. Oh ya, masa Saya sih? ngeklik. Ah, itu bisa tuh. Sibuk klik baru. Nggak bisa diklik lagi, Bu, sekarang, Bu. Iya. Kenapa dia nggak bisa? Nggak bisa Coba. pindah saya ke slide selanjutnya. Oh gitu. Coba saya stop share, baru saya share lagi ya. Ah, boleh. Saya stop share, share lagi. Baru. Oke. Coba, udah bisa belum? Nah, ini Bisa. bisa. Nah, tadi kenapa? Kok tabel? Mesti ketik ulang ya? Ya udahlah. Satu, empat. Hmm. Bisa. 1, 4, berapa? 1, 4, 5,
Saya Satu bingung nol. yang di itunya sih Bu, yang di rumusnya ini yang 01 Oke. sama itunya. Satu nol berarti berapa tuh nilainya? Nol ya kan? Nol. Tuh. Satu di nol, nol ya toh. Tambah tadi apa tadi? Apa tadi rumusnya? Kok saya lupa. Eh, alfa ya, alfa gamma satu. Satu. Lalu kali dengan rewardnya. Tambah 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 satu ya, baru kali dengan rewardnya. Rewardnya berapa dia? Rewardnya berapa? Ini tadi ada Rewardnya yang berapa dia? kerubah nggak ya Bu di sini? Saya takutnya tadi ke edit. Enggak sih. Berarti 0 tambah 1 dikali gitu ya Bu ya? Hmm. Enggak pakai notasi kali juga nggak apa-apa. Berarti Oh, kali dengan min 1. oke, min 1. Tambah maksimum dari Itu 0. Oh, dari sini. Kalau yang kurangnya ini kurangin apa ya Bu tadi? kurangi dengan apa ya tadi ya? Oh, dengan langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya itu QSA-nya berapa? Satu, not berarti berapa? Nol ya kan? 0. Dengan Oke, pindah lagi. berarti 1, 4 min ke 5. 1. 5 berarti Terus, aduh, 5, 1 berarti bentar. 4 ke timur ya kan? Di S2. Salah. 145. Iya. Berarti ke timur ya. Terus 4, 0 juga. 1 dikali min 1 sama max. 0, 0, 0, min 1. Sama dengan 0, 0, 0 min 1 kurang 0. oh iya lupa. Itu min 1. Berarti min 2. Nah, min 2. Min 1 0, ditambah min 1 kan Bu? min 1 tambah maksimumnya min 1 dengan 0, 0 Oh ya ya kan? 0 ya. Berarti tetap min 1 deh. Dia ke mana lagi? 3. 156. Berarti Is lagi. Sama 1. berapa tuh? 5 is berarti 5 is 5 is min 1. Min 1 tambah 1. Berarti kan di depan. Kenapa Bu? Berarti 5 is. Ya kan? Sekarang 5 kan? Iya 5 ke is. 5 ke is. Berarti 5 is. Kan nilainya min 1. Yang kuning itu di bawah. Bukan 0 ya kan? 5. Langkah sebelumnya. ISA-nya kan. Maaf. Ini. Min 1 ya kan? Yang mana ya Bu? Yang ini. Maaf. Ini. Ya. Bisa nggak? Ya tak distance. Yang ini ya Bu? Iya toh.
Bentar. Tadi kan itu 4 ke itu. 1. 4 is. Kan Oke lah ini dari 0. 5 ke 6, Bu. Bukannya Iya pakainya kan? yang itu ya 6 ya, Bu ya. Sekarang 5 kan? 5 ini kan? 5 is berapa nih CSA-nya? Min 1 ya? Berarti yang depan sini, berarti yang depan berapa? Min 1 kan? Ini min 1, Bu. Bukan, paling depan CSA-nya. Ini. Bukan. Yang ini. Itu juga. Iya enggak? Kan yang di apa? Yang di sini 6 ya, Bu, bukannya. 0 ya? Oh Nol. iya, oh iya deh. Iya, salah saya, Bu. CSA-nya min 1 lagi kan, yang di paling belakang. Bukan 0 kan? Ya enggak? Ya kan? Min 1 ya? Berarti plus 1. Ya. Iya. Habis berarti berapa tuh? Tadi yang min 0 ini dapat dari mana ya, Bu, yang atas ini nih? Saya min 0. lupa. Kondisi QSA-nya kan? Kondisi QSA-nya berapa? Misalnya tadi itu 2 is. 2 is kan 0. 2 is. 4 is kan 0. Ya kan? 4 is. QSA-nya. Oh iya. Ini 5 is. 5 is min 1. Oh iya deh. Berarti min 1 tambah 0 min 1 lagi. Min 1. Oke, terakhir 6 ya. 6. 6 ke 3. 6 ke 3. 6 ke 3 berarti turun ya. Itu apa tuh? 6 south 0 ya kan? 6 south 0. Tambah 1 kali reward. Rewardnya berapa yang diberikan? Berapa tuh? 500. Maksimum dari 0 infinite 0 infinite ya kan? Dikurangi dengan CSA sekarang 0. Ini berarti balik 500 ya. 500. Oke, update tabelnya. Berarti 1 north min 1 ya. 1 north min 1. Langsung di sininya aja, Bu. Iya, berarti 1 north min 1 ya. 1 north min 1. Berapa lagi tuh? 4 timur. 4 timur ya. 4 timur min 1. 5 timur. 5 timur min 1 udah tetap. 6 selatan nih. Dapat 100. Oke. Udah nih. Oke, thank you Jason. Ya, Bu. Kita pindah lagi ya. Ini udah diupdate. Misal saya duplikasi aja ini. Saya turun ke bawah, misalnya episode selanjutnya. Berapa ya? Ngerang dulu saya. Dari 1 saya gerak ke masih 4 lah ya. 4, 5,
45, tapi saya mau kedua, baru saya ketiga. Siapa ya? Siapa ya? Siapa mau? Boleh? Siapa? Sebelum saya nunjuk nih. Neldi deh, Neldi. Silahkan. Ganti yang tulisan key-nya Jason yang dari tadi tuh. Itu ganti semuanya. Ngerti nggak, Dek? Bisa? Bisa lah ya? Bisa lah, Bu. Oh, Bu, saya give remote lagi, Bu. Tadi tak isaan saya, Bu. Oh gitu. Oke deh, ntar saya kasih lagi. Oke, silahkan, Dek. Nggak, silahkan lagi. Boleh? Oh ya, Bu, tadi disuruh apa, Bu? Saya nggak dengar, Bu. Itu sisa yang key S1N, key S2E, key S3E, key S4S, itu nanti diganti. Oke, 1-4 berarti 1 ke 4 berarti apa? Tetap north ya. North. Berarti itu apa? 1 north. 1 north. 1 north berarti berapa tuh? Kondisi sekarang minus 1 ya kan? Nelly? Maaf. Ini kan? Min 1 kan? Bisa paham ya? Min 1 itu berarti kan? Berapa itu nilainya di belakang? Jadi min 1 tetap. Oke. Dari 4 ke 5. 4 ke 5 berarti dia ke is, ya kan? Ke is berarti 4 is berapa? 4 timur berarti berapa tuh? Kondisi sekarang QSA yang paling depan. Di belakang kurang min 1 lagi kan? Yang ini, maaf. Yang ini kurang lagi min 1. Di belakangnya QSA ya. Rumusnya gitu kah? Maaf, Bu, saya kurang ngerti, Bu. Rumusnya, maaf. Ini rumusnya kan kayak gini ya. Bentar. Bentar, jangan di apa dulu. Oke, rumusnya kan kayak gini tadi. Nih, rumusnya yang ini. Nah, ini. Ini rumusnya. Ya. Berarti kondisi sekarang ditambahkan alfa, dikalikan reward, ditambahkan 1. Ini karena 1 saya nggak tulis. Maksimum dari kondisi selanjutnya dikurangi dengan kondisi sekarang. Iya kan? Nah, boleh silakan dilanjutin yang ini. Silakan, Neldi.
Berarti yang di belakang dikurangi dengan kondisi sekarang, ya kan? QSA adalah kondisi sekarang, ya. Oh. Oke, lalu 4 ke yang belakangnya -1 bukan. Ini QSA-nya, ini. QSA-nya -1 bukan. Dikurangi kan maksimum QS aksen, A aksen. Dikurangi dengan QS, A ya kan. QS, A adalah kondisi sekarang bukan. Berarti sama dengan nilai -1 depan. Ya. Yaitu 1 north. Nilainya adalah berapa? -1. Ya kan? Paham maksud saya? Dua is, dua is, 4 is adalah apa tuh? Yang awalannya berapa? -1 ya kan? Bu, saya masih kurang paham tadi, Bu. Soalnya saya nggak gimana ngikutin tadi, Bu. Oke, coba saya yang ini. Oke. Kita sama-sama aja ya dulu ya, nanti baru ini ya. Coba saya stop remote control. Oke. Kita lihat episode 3, 14523, berarti 1 ke north. Ya kan? 1 ke north. Kan rumusnya tadi ini ya. Ini. Saya ambillah rumusnya. Saya taruh situ aja. Ini saya copy aja rumusnya. Biar cepat. Mana sih? Tadi udah copy. Nah, ini saya copy rumusnya, saya taruh sini. Mana sini aja ya rumusnya ya. Oke. Ini copy rumusnya, taruh sini biar kelihatan semuanya. 1 north. 1 north berapa nih nilainya? -1. Ini QSA-nya. Kondisi sekarang -1 ditambahkan dengan alfa, tadi alfa, semua alfa, gamma, semuanya nilainya 1, maka ini tambah 1 dikalikan dengan reward. Rewardnya itu berapa? Ya. 1 itu rewardnya itu berapa? Yaitu berapa? -1, ya kan? Ditambah maksimum dari langkah selanjutnya, ya kan? 1 ke north. 1 ke north berarti di situ ada nilai berapa tuh? Ada nilai 4. Adalah 0, 0, infinite, minus 1. Sampai sini dulu bisa? Baru saya kurangi dengan kondisi
sekarang GSA. Berarti di sini saya kurangi dengan berapa, Dek? Berapa di sini saya kurangi? Min 1. Min 1. Min 1. Berarti ini min 1 ya. Ya enggak? Oke. Ini lagi. Biar nggak bingung, saya tulis di sini 4 ya. 4 ke 5. 4 ke 5 berarti dia ke sini. Berarti ke timur. Bisa ya? 4 ke 5 berarti dia ke timur. Ya. Kondisi sekarang 4 timur kondisinya berapa nih? Minus. Kondisi sekarang adalah minus 1. Ya, minus 1. Benar nggak? Minus 1. Tambah 1. Ini berarti ini rewardnya berapa tuh? Minus 1. Ya. 4 ke timur berarti rewardnya berapa nih? Minus 1. Ya kan? Bisa? Bisa ya? Sampai sini dulu, bisa. Baru langkah selanjutnya, ya. Langkah selanjutnya, dia ke maksimum dari langkah Q, S, aksen, koma, A, aksen. Tadi 4 ke timur. Berarti kita akan melihat ke angka 5. Nah, berarti dia langkahnya adalah 0, 0, 0, minus 1. Ini bisa ya. Nah, dikurangi dengan yang sebelumnya, berarti ini nilainya balik sama seperti yang di depan, yaitu minus 1. Oke, berarti ini berapa nih? Ini berarti balik lagi dia coba minus 1 ya kan? Ini ngapain dia begini? Hah? Minus 1. Oke. Kayak gini. Lalu dia, biar nggak bingung, ini saya tulis berapa nih? 5 ya. 5 ke 2. 5 ke 2 berarti dia turun bawah. Berarti dia ke selatan. Ya. Dia ke selatan. Oke. 5 ke selatan. Kondisi 5 selatan apa? 5 selatan adalah 0. Ya, ini berapa, Dek? 0 ya. 0. Berarti ini rewardnya berapa? Rewardnya 5 selatan berapa? 5 ke selatan rewardnya adalah berapa nih? Minus 100. Minus 100. Tambah maksimum dari 5 selatan. 5 ke selatan yaitu dia ke 2. Berarti 1 infinite 0 0. Berapa? 1 infinite. Ini 0, ini 0. Ini kita kurangi dengan berapa tuh? Reward. Kondisi sebelumnya dia tetap 0. 5 selatan dia tetapnya 0. Ini berapa nih? Jadinya ini minus 100 kali 1 minus 100 kurang 0 berarti tetap dia minus 100 ya. Oke. Berarti ini 2 ke 3 berarti 2 ke mana? Ke timur, ya kan? Ini berarti 2 ke state 2 ke mana? Ke timur, ya kan? 2 ke 3 berarti dia ke timur. Ini berapa? Berarti 2 timur. 2 ke timur sini ya. Kondisi sekarang 2 timur mana nih? 0 ya. Tambah 1 ini kali 500 ini 0 infinite 0 infinite. Oke, ini berarti saya kurangi dengan 0. Berapa nilainya? 500. Oke, ini udah nih. Berarti kita sisa update tabel. Kita update tabelnya berarti 1 utara udah min 1.
4 timur udah -1, 5 selatan kita update menjadi, ini betul ya 5 selatan, -100. Lalu 2 timur kita update dia menjadi 500. Begini ya kan? Iya enggak? Ya kan? Dah nih. Dah ya? Bisa paham? Ini kapan saya akan berhenti untuk melakukan updating episode seperti ini? Jadi, kita akan menentukan misalnya episode berapa sih kita akan berhenti. Misal, saya bilang kita coba sampai episode 10 ya, untuk dapatkan nilai-nilai maksimum. Nah, nanti yang kita lihat adalah yang di sini. Nilai-nilainya ada di sini. Nanti baru kita lakukan kumulatif reward-nya. Kumulatif reward yang seperti yang tadi ini, kumulatif reward itu dia sebaiknya jalan dari mana ke mana. Ya. Misal ya. Gimana ya? Misal saya henti dia di episode 7. Misal 7, 10 tadi saya bilang ya. Misal saya henti di episode 7. Misalnya misal dihentikan di episode 7. 10 tadi ya. Salah saya 7 terus 10. Oke. Misal saya dapat datanya, kalau yang ini misal saya dapat ini kok ini yang saya copy? Inilah. Ini yang mau saya copy. Kok ini? Cuma ini doang. Kenapa dia tak mau? Misal saya berhenti untuk mendapatkan nilai maksimum adalah seperti ini. Misal ini saya dapat berapa ya? 400 misal aja nih ya. Misal. Ini saya dapat sekitar 400. Ini saya dapat 500. Ini saya warna-warnain deh ya. Saya dapat 500. Nih di sini ini jangan diwarnain. Misal saya dapat yang tinggi-tinggi nih, saya warna-warnain ya. Ini di sini 3 misalnya yang paling maksimum ini adalah yang ini misal. Kita per state-nya per state saya ambil yang paling tinggi misal nanti di sini di 4 saya dapat di sini 498. Nih saya dapat yang ini. Saya dapat yang ini. Lalu yang kelima saya dapat di sini deh ya, biar nggak pindah. Ini saya dapat 499. Lalu 6 ini saya maksimalkan 600 misalnya. 600 di sini, misalnya di sinilah ya. 398. Lalu di sini enggak, sini aja misalnya di sini 90. Ini berarti ini paling tinggi tadi ya. Nah, apa yang sudah saya buat? Apa yang sudah saya buat? Oke, ini oke. 398 ini 0, ini misalnya yang tinggi di sini. Dianggap aja 0 ini dianggap paling maksimal ya. Poly size setiap kotak. Agent yang ada di kotak A harus melakukan, berarti agent yang di kotak A ini, saya copy lagi. Saya punya kotak A ini. Oke. Jadi ini
Agentnya kan di kotak A. Mana sih? Agent kotak A. Karena yang maksimal dia bilang adalah di sini, bukan 400 ini yang maksimal. Yang ini berarti 497 ya. Oke. 497 yang maksimal. Ini enggak maksimal. Ini enggak warna dia. Oh, oke. Kayak gini ya. Misal dia kayak gini, berarti saya bisa bilang, misal lihat henti di sini, nilainya yang dianggap maksimal adalah ini. Ya, ketika kalian iterasi lagi, oh ternyata nggak terlalu banyak berubah nilai-nilainya, jadi udah dihentikan aja. Berarti kalau dia jalan dari sini mau ke sini, berarti dia jalan dari kotak 1 atau kotak A ini, dia jalan ke 4, jalan ke 4, ya kan? Ke utara 4. Oke, karena dia paling besar. Lalu ke kotak mana lagi? Ke kotak 5 misalnya, ya. Ke kotak 5. 5 berarti 5 ke timur. Ya, berarti 5 ke timur. Udah ke 5 berarti dia menuju kemana nih? 5 timur ke sini, kedua berarti dia kecil nilainya, nanti dia minus di sini. Ya. Berarti dia jalan ke sini lagi, berarti dia ke 6. Ya kan? Dia ke 6, baru dia ke mana? Ke 3. Maka ini kumulatif reward-nya ada berapa nih? Min 1 tambah min 1, ya kan? Tambah min 1, tambah min 1, ya kan? Min 1, min 1, tambah 500. Ya. Berarti nilainya berapa nih? Kurang 3 ya, berarti 497. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi polisainya bisa banyak. Jadi misalnya kamu bisa jalan, ya, dia bisa jalan ke sini, dia jalan ke sini, sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru ke sini. Ada juga dia jalan dari sini ke sini, ya kan, berdasarkan tabelnya ke 6, dia ada bisa ke sini, tapi ada boleh lagi dia bisa balik, ya kan, bisa balik. Ada juga dia bisa dari sini ke sini, ya kan? 2 ke 3, ya kan? Bisa balik ke sini. Ataupun dari 7 ke south. 7 ke south berarti dia turun ke sini. 8 ke timur. Ya kan? Atau gini deh, biar nggak bingung. Polisai yang terbentuk adalah seperti ini. Biar nggak bingung ya. Polisai yang terbentuk, saya tulis aja lah. Biar nggak bingung. Kalau saya misalnya dapat seperti ini. Polisai yang terbentuk adalah seperti ini. Yang dibentuk. Oke. Dia bilang 1 ke utara, berarti 1 ke sini, ya kan? Kalau 2 ke timur. 2 ke timur berarti 2 ke sini. Ya. 2 ke timur. Oke. Berarti kalau 3 kemana? 3 ke utara. Ya kan? 3 ke utara. 4 kemana? 4 dia bilang ke timur. Ya. Timur. Oke. 4 ke timur. Lalu 5 kemana? 5 ke timur juga. Ya kan? 5 ke timur. 6 kemana? 6 ke selatan. Terus 7 kemana nih? 7 ke selatan.
7 ke selatan. 8 kemana? 8 ke timur. 9 kemana? 9 ke selatan. Nah, misal seperti ini. Maka best polisai yang kita langkah rute berdasarkan polisai yang dihasilkan, yang memungkinkan berarti dia jalan sini ke sini ke sini nggak ada. Berarti dia jalannya, saya ganti, berarti dia jalannya dari sini ke sini, berdasarkan polisai ya, ke sini, baru dia ada tabel ke sini. Berarti ini jalurnya. Oke. Dengan harga adalah 490. Sampai sini dulu. Kamu orang ada yang bertanya, boleh silahkan, sementara saya siapin ini dulu. Absensi. Ada yang bertanya, boleh silahkan. Boleh silahkan, ada yang bertanya. Bisa? Aman? Susah? Tidak susah? Bu, mungkin saya mau nanya, Bu. Nah. Yang tadi INF itu infinite kan ya maksudnya? Iya. Nah, terus kalau misalkan di salah satu nomor gitu isinya infinite semua gitu, Bu. Kalau dicari maksnya itu maksnya berarti infinite dong. Iya, tapi usahakan jangan infinite semua. Kalau di satu kotak itu, ketika di inisialisasi awal. Oh, oke, Bu. Oke, ini my lama banget. Ini apa-apaan, my lama banget. Lama sekali my ini. Wah, dia lama sekali. Andi nggak datang ya, Jason? Julius? Enggak, Bu Andi. Julius ada? Julius ada? Bu. Ada ya? Oh, ada. Berarti Andi aja yang nggak ada ya? Enggak, Jason? Andi aja nggak ada ya? Sudah, Bu. Oke, thank you. Kita ketemu lagi sebentar ya, jam 10. Masuk aja jam 10, nanti kita mulainya paling 10:15 ya. Saya makan dulu bentar. Oke, kita ketemu lagi bentar lagi ya. Terima kasih semua. Selamat pagi. Bu, saya izin agak telat ya Bu untuk lab. Kenapa? Saya izin agak telat Bu untuk lab. Oh, oke. Oke deh. Kita tutup semuanya ya sekarang. Oke, selamat pagi semua.